juga. Wah Iyun meneng wae kok kowe ngowel to si Vanur lho. Ya mau gimana? Itu hak masing-masing. Sepupu apa cak men seweblak gundulmu engko aja gara-gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di malam hari ini, tentunya bersama Sobat Ngarit Nusantara. Dan ini ada pendapat dari Bu Sipanur, teman-teman. Oke, tapi kita langsung saja kita tonton videonya ini ya. Jengah gitu, karena perbuatan yang orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu gitu loh kan ya. Tahu nggak sih? Wah itu kan menjadi viral, menjadi ini keviralan yang didapat, keviralan yang dimiliki sang artis karena perbuatan kalian itu bukanlah keviralan yang baik, tetapi keviralan seolah-olah orang melihatnya ini adalah kecurangan untuk mempromosikan sesuatu, paham nggak kalian? Ini yang harus kalian pahami begitu loh. Waalaikumsalam Bang Rian. Itu yang harus kalian pahami. Itu yang akan orang mikirnya itu begitu, paham nggak sih? Paham nggak sih? Jadi orang seperti kita ini melihatnya, kok begini sih, kok begitu sih lah. Mereka ini kan menggunakan masa lalu. Ceritanya kan menggunakan masa lalu tuh cah. Kalian bisa menggandeng-gandengkan kok kalian melarang saya untuk membahas ini kan ya lucu juga. Jadi nggak bisa begitu. Bunda lipstiknya pucat kayak orang sakit. Masa tuh cah? Wiki kok ya. Ya harus dipahami itu ya, bukan masalah apa-apa. Kalian berhak, kalian bebas untuk melakukan itu ya. Biarkan saya melakukan ini untuk memahamkan kalian gitu loh, memahamkan kalian tentang prosedur. Karena apa? Iyun ini sudah menjadi artis TikTok, bisa dihitung seperti itu. Contohnya apa? Kok dia ini menjadi brand ambassador katakanlah. Deli Papa menggunakan Iyun sebagai brand ambassador kaosnya loh. Dan itu dibayar, bukan gratisan. Itu yang harus dipahami begitu loh. Paham nggak? Aku tak pakai ini biar nggak pucat ya, katamu pucat Jadi begitu, itu nanti lah yang jadi masalah Mas Iyun ini seandainya Mas Yun ini menjadi artis dari Deli Wapa atau di bawah naungan manajemen Deli Wapa, penggunaan gambar atau penggunaan foto atau penggunaan nama yang dilakukan oleh mereka editor-editor ini, kalau nanti ketahuan ujungnya kemana arahnya, nah itu bahaya loh itu. Kalau Mas Yun di bawah manajemen keartisan dari Deli Wapa, ya Deli Wapa yang akan menuntut karena menggunakan artisnya, nah kan begitu. Kalau Mas Yun independen, ulangi kembali, kalau Mas Yun independen itu ya kalau apa itu namanya Mas Yun itu independen atau sendiri berdiri sendiri dengan tanpa manajemen, ya dia bisa menuntut sebuah royalti yang dilakukan di sini kan kawan-kawan tahu bahwa Iyun ini orang yang nggak enakan. Nah itu loh, begitu. Karena kalian tahu kelemahan dari seorang Iyun itu adalah ketidakenakan. Sedangkan Iyun sendiri sudah mengatakan secara jelas waktu itu sama Pak Suki, jangan digandeng-gandengkan kalau hanya untuk sebuah ketenaran. Itu kan sebenarnya sudah warning. Jangan, kalau iklan ya iklan lah. Kalau iklan ya secara profesional. Bagaimana manajemennya, berarti itu kan dablekan yang hakiki. Bagaimana? Karena mereka tahu kelemahan seorang Iyun itu adalah tidak enak hati. Itu loh. Paham nggak kalian? Karena kalian menggunakan dan memanfaatkan ketidakenaan hati dari seorang Iyun gitu loh. Mohon maaf aja. Kalian bebas mengedit foto-foto mereka, ya saya bebas dong untuk membahas ini, untuk mencerdaskan kawan-kawan semua bahwa yang dilakukan pengeditan ini, editan-editan ini sebenarnya loh ya, sebenarnya mereka merugikan artisnya. Karena apa? Artisnya akan tercap, ngerti tercap nggak cah?
tercap itu terlabeli dengan hal-hal yang kok nggak gelem biaya sih. Nah, ngerti gak sih? Ngerti nggak sih? Kalian ngerti nggak sih? Jadi orang ini akan jengah nih sama artisnya, bukan karena editan kalian, bukan karena pengeditnya, tetapi artisnya yang akan mendapatkan dampaknya. Begitu loh. Kalian ini harus memahami itu, kasihan gitu loh. Kenapa saya ini menjelaskan ini? Ya begitu itu loh. Karena apa? Banyak kawan-kawan yang cerdas dalam pikirannya. Wah, wong artis manajemennya kok njaluk gratisan. Paham nggak? Sedangkan kita tidak tahu ini manajemennya beneran atau bukan, karena yang kita tahu pengeditannya ini yang melakukan adalah Pak Sugi. Pak Sugi dan kawan-kawan. Sedangkan Pak Sugi ini adalah orang kita tahu lah agak sedikit dekat dengan mereka begitu loh, yang bersangkutan ini begitu. Betul nggak? Itu loh yang saya pahamkan bagi kalian, itu yang saya pahamkan. Jadi kalian jangan semena-mena dong. Ketika saya membahas ini terus kalian menyalahkan saya, menyerang saya, ini jangan dong. Kita sama-sama lah. Kita sama-sama. Kalian mengedit itu, saya menjelaskan dan menerangkan sesuai prosedur gitu loh. Paham gak sih? Jangan begitu. Yang kalian lakukan, kalian tahu Iyun ini adalah orang yang tidak enakan hatinya. Dia tidak enakan, dia tidak bakalan kok minta royalti atau bagaimana kalau ketahuan ini terselubung dengan manajemen. Seandainya ini terselubung dengan manajemen keartisannya loh. Seandainya, ini pembahasanku seandainya loh ya. Ini namanya penggiringan opini, bukan penggiringan opini. Saya memberi pemahaman kepada editor-editor ini. Dampak apa yang diterima oleh artisnya? Bukan kalian yang mendapatkan dampaknya, tetapi artisnya. Begitu. Nah seharusnya. Tetapi ya inilah namanya manajemen artis itu biasanya mau begitu ya. Lah itu loh. Nah iya, ini lek ngarani diarani wong dua blok sak jagat ora gelem. Terus piye? Kalau ada yang membahas, mengingatkan tentang ini, kalian langsung emosi. Bunda Sifanur itu menyerang Fauzana. Aku ora nyerang Fauzana. Aku ngiman sama Fauzana. Karena apa? Fauzana ini artis yang bagus loh. Suaranya ini nggak bisa ditiru orang banyak, itu nggak bisa. Dia tipe-tipe suara yang sangat susah untuk ditiru warna suaranya. Bagus dia. Malah saya berharap Fauzana ini trending menjadi artis ibu kota, bukan hanya artis daerah saja begitu. Tetapi kesalahan di sini saya tidak tahu. Ini kesalahan siapa begitu loh. Ini tidak tahu saya ini. Ya Allah, eman deh sebenarnya. Saya wis ngukur kelambi loh bun, ya alhamdulillah. Begitu loh. Kalau aku nggak mau bahas hubungan ya, hubungan mereka mau kembali lagi atau apa itu nggak urus. Tetapi tentang keprofesionalan kerja, penyanding-nyandingan gambar ini loh. Kesalahan para fansnya bu, betul. Ini nggak tahu kalau Pak Sugi saya kira lebih dari sekedar fans loh, saya kira Bunda Esti. Jadi kan yang kita tahu kan Pak Sugi ini kan. Intinya kan begitu. Yang menjadi ini kan yang saya melihatnya itu sering melihatnya itu kan Pak Sugi sendiri ya. Pak Sugi sendiri yang gak mungkin lah seorang Pak Sugi adalah buzzer, itu gak mungkin kan begitu. Jadi ngeyel. Ternyata kemarin saya nyerem Mas Runtul itu lihat VT tentang pembuatan album. Kayak gitu ya. Kayak ada pembuatan album ya yang nyiram air aqua itu loh. Loh, ada apakah gerangan ini? Kan ya begitu. Jadi harus dipahami kan kawan. Kita harus tahu lah.
Pasti kita tahu seorang Iyun itu tidak akan menyakiti orang lain walaupun banyak yang akan menyakiti dia. Ya, contohnya itu Betul. tadi bisa saja loh dia itu saking ngeyelnya, ya itu loh mereka memanfaatkan rasa ketidakenakan hatinya seorang Iyun gitu loh. Oh ada kemarin ya tak bahas ya, wajah sing dondon ki Iyun loh ya, itu lah jadi artis sih kudune Iyun ki yo ngene, kudune dia itu profesional begitu. Nah, biarkanlah orang lain memanfaatkan, ya jangan. Karena apa? Pemanfaatan itu gini loh. Kalau pemanfaatan itu seharusnya secara ini jangan melihat masa lalu. Yo katakanlah, "Oi, gini loh Yun, bagaimanapun Fauzana juga menjadi apa itu salah satu dari orang yang mentrendingkan Sobat Ngarit. Ya mohon maaf. Kedua-duanya mendapatkan yang namanya keuntungan. Kedua-duanya mendapatkan keuntungan loh. Ya, keduanya itu mendapatkan keuntungan. Iyun ketika berhubungan ataupun PKPK yang pertama trending akhirnya dijodoh-jodohkan, akhirnya nggak tahu ada hubungan tenanan apa enggak waktu itu. Tetapi ketika jika hubungan itu tidak ada atau tidak nyata hubungan itu, pada faktanya Iyun pun juga sudah memberikan klarifikasi dengan menangis bahwa dia harus menjauhi. Nah itu berarti kan ada hubungan, betul nggak sih? Nah dari situlah kalau mereka menggandeng-gandengkan foto ini, yang mereka berikan adalah jangan lupakan sejarah. Yo jangan lupakan sejarah, yo sana pun juga jangan lupakan sejarah. Bagaimanapun ada lagu yang pernah ditrendingkan oleh kawan-kawan Sobat Ngarit membantu untuk itu terblow up kan begitu. Kalau mau dikatakan jangan lupa jas merah katakan atau jangan melupakan sejarah. Ya Kan betul. begitu. Kan begitu kawan-kawan. Harusnya ya dipahami juga ya. Itu harus dipahami juga. Itu harus dibenahi juga. Wah Iyun meneng wae kok kowe ngowel atau si Vanor lho. Ya mau gimana? Itu hak masing-masing. Sepupu apa cak men seweblak gundulmu aja gara-gara. Nah gitu. Itu harus dipahami ya. Harus dipahami di mana TikTok ini bukan hanya untuk ajang mencari kesenangan diri sendiri ataupun mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ngono lho. Itu harus Benar-benar. dipahami loh. Oke dah kawan-kawan harus paham ya. Jadi saya harap yang di MDM dan yang membahas saya di room-room privat itu harus genah kalian. Jangan menggunakan rasa ketidakenaan seorang Iyun begitu loh. Nggak mungkin nanti gini-gini nggak mungkin. Ujung secara profesionalnya gimana? Dampak yang diterima siapa? Yang mendapat nama jelek itu adalah sang artis dan manajemennya. Jika yang melakukan itu bukan manajemen ya, yang dilakukan itu adalah fansnya, katakanlah seperti itu. Kalau fansnya ini berarti kalian merugikan artismu sendiri dan manajemennya. Itu yang harus kalian pahami. Tetapi jika ini adalah terselubung atau bagaimana, nah itu pun yang menjadi rugi siapa? Tetap saja artisnya begitu loh. Jangan menggunakan masa lalu. Intinya kan seperti itu. Jangan menunggangi masa lalu dan jangan menggunakan ancek-ancek sebuah perasaan yang tidak enakan yang dimiliki oleh Mas Iyun untuk ngawur dan kurang ajar. Dimana di situ sudah benar-benar dikatakan dengan jelas. Jangan menyanding-nyandingkan hanya untuk Betul. sebuah ketenaran gitu. Bun ini bisa nggak sih menghancurkan karir? Katakanlah pertanyaannya seperti itu. Bukan menghancurkan karir tapi image. Image itu akan membuat orang itu berpikir ini artis kok gini. Nah, padahal artisnya nggak ngapa-ngapain. Artisnya nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Artisnya juga ngerti apa-apa. Aku tidak tahu ya. Ini tahu atau tidak. Tapi saya kira tahu lah. Dia kan aktif di TikTok. Ya kan? Dia aktif di TikTok. Kadang ya Mak Suwun tuh di roomku. Kadang mungkin dia melihat live saya tetapi kejongor kayak biasanya aku lihat dulu live sopo ya ujung-ujung kejongor gitu. Pada faktanya begitu. Enggak mungkin kalau enggak. Kalau itu benar-benar terjadi, mungkin kalau dia tahu tapi diam saja kan ya jadinya lucu begitu. Iya kan? Jadinya kan lucu. Seharusnya dia fighter di situ, dia fighting di situ, mencerdaskan mereka gitu. Dia harus menjelaskan begitu. Jangan begini dong. Nah kan begitu harusnya. Tetapi di sini kan
intinya pembiaran kan begitu. Tapi ya tidak tahu lagi ini artisnya tahu nggak sih ini. Tapi semua yang terjadi yang dirugikan adalah artisnya begitu loh, paham nggak? Ojo ngomongin sepupu. Aku ingin ditelepon sepupune sopo kuwi ya ora ngerti yo kuwi lho dijelaskan dan digenahkan begitu. Jangan-jangan mereka masih ada hubungan, enggak juga begitu. Kalau hubungan mungkin kalau hubungan pekerjaan atau bagaimana atau hubungan silaturahmi saya yakin bang. Tetapi kalau untuk apa itu namanya? Kalau untuk yang lainnya, untuk hubungan perasaan hati saya kira kok enggak toh. Itu saya kira loh ya, saya enggak tahu loh ya. Itu perkiraan saya saja. Itu perkiraan saya saja. Ya harus dipahami ya, itu perkiraan saya saja gitu. Betul. Itu yang harus kalian pahami ya. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang DM saya yang membuat apa itu namanya yang lagi komal secara privat atau membahas atau ini, janganlah ya. Kita sama-sama belajar. Anda bebas menggandengkan mereka, kok kalian merasa keberatan ketika saya membahas ini, ya jangan dah, ya kan, terkecuali saya menyebarkan berita hoax. Nah itu baru kalian bisa ini, tetapi ini kan saya menyampaikan sesuatu hal yang seharusnya kalian lakukan begitu loh ya. Oke, itulah tadi tanggapan dari Bu Sipanur teman-teman ya, soal Mas Iyun, soal dari Deli Wafa, soal percintaannya juga. Terima kasih selamat malam, terima kasih juga sudah nonton ya. Sehat selalu untuk semuanya, tetap jaga kekompakan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.